Salah satu tanda orang dewasa itu bisa membedakan benar dan buruk, baik dan jahat. Bisa membedakan bahkan lebih tipis lagi ya. Ini keju tipis, ditipisin lagi itu yang lebih hebat ini. Bisa membedakan yang mana yang benar, bedakan antara benar dan baik. Kalau baik dengan jahat bisa, benar dari salah bisa, benar sama baik bisa bedain enggak? Kita buka sama-sama di ibadah yang keempat sekarang, berarti kita di Esra pasal yang keempat pula. Musuh-musuh visi ya. Totalnya nanti ada 24 ayat. Saya usahakan untuk cover sebanyak-banyaknya. Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Background cerita ya, sebelum kita baca, saya kelupaan untuk berikan latar belakangnya. Intinya, bangsa Israel setelah 70 tahun ditawan di Babilonia, akhirnya di bawah pemerintahan Persia yang mengalahkan Babel, mereka diizinkan pulang. Rajanya itu sudah dinubuatkan. Ibadah sebelumnya, apalagi yang pagi, saya berikan lebih banyak historinya. Raja Kores, Raja Persia itu siapa? Ya, bagaimana dia bisa dengar nubuatan yang dia terima sebelum dia dilahirkan. Namanya disebut oleh Tuhan 150 tahun sebelumnya. Di zaman Yesaya. Namun sekarang di ibadah sekarang ini saya anggap Anda semua udah ngikuti. Jadi nggak dari nol. Tapi just in case kalau ada yang nol sama sekali, nihil pengetahuannya tentang Alkitab, ini ceritanya setelah 70 tahun itu bangsa Israel kloter-kloteran pulang kembali membangun Yerusalem. Dan yang mereka bangun pertama-tama adalah bait suci. Dan yang mereka bangun di dalam bait suci yang nomor satu adalah mezbah. Nah, ini tadi ibadah sebelumnya saya jelaskan tentang yang dibangun itu terlebih dahulu harus kerohanian. Paralel sih sama tanggung jawab yang lain, tapi kerohanian itu harus terjadi, tidak boleh dilewatkan. Nah, di kebaktian sekarang ini saya tunjukkan kepada Anda waktu Esra itu pulang sampai ke tanah airnya dan membangun semua yang Tuhan suruhkan, ternyata tidak segampang yang mereka kira. Mereka sih nggak mengira itu gampang, tapi mereka tidak menduga musuh-musuh begitu banyak. Nah, saya akan jelaskan musuh-musuh visi itu apa aja. Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Ayat pertama, ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel. Waduh, ayat 2-nya sudah bisa Anda tebak. Pasti nggak enak. Ketika mereka dengar, lawan orang Yehuda loh ya, lawan orang Benyamin, kalau mereka ini orang bangsa Israel yang taat pada Tuhan pulang dari pembuangan mau membangun bait suci, maka ayat 2, mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, manis mulutnya, lihat, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu kok, sama seperti kamu, semua agama sama. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Wait a minute. Tunggu dulu ya. Ayat 1 terlebih dahulu saya tunjukkan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan, lalu selanjutnya bla bla bla, mulailah drama. Kenapa kok musuh bangkit ketika Anda mengejar visi yang dari Tuhan? Saya nggak hanya bicara tentang mendirikan 1000 gereja dan 1 juta murid menjadi visi korporat kita, tapi visi pribadimu juga yang dari Tuhan, mimpi dan penglihatan. Kenapa musuh bangkit? Karena apapun yang Tuhan suruh Anda lakukan, pasti ada peperangan rohani mengikuti. Karena kita ini dipanggil untuk memulihkan seperti zaman Adam, untuk mendominasi. Terang dan gelap pasti berbenturan. Apapun yang kita canangkan dalam hidup kita, bahkan sesuatu yang sifatnya normal dan halal. Anda mau bisnis misalnya, di luar sana pekerjaan, pasti ada persaingan. Mau gak mau pasti di luar situ berebut langganan. Mana ada sih bisnis yang baru grass, yang sama sekali belum pernah terdengar. Ada 1-2, tapi sebagian besar sudah ada. Mencari nafkah aja ada perangnya. Mengapa begitu? Karena apapun yang Anda mau dominasi, apapun yang Anda mau rebut,
Apapun yang Tuhan katakan, go and get it, ambil itu, sudah ada roh penunggunya. Jangan lupa loh, pada zaman itu sudah ada roh penunggunya. Bukan hanya roh-roh jahat, manusia juga. 70 tahun Yerusalem menjadi puing-puing, hanya diisi dengan segelintir orang, itu pun yang cacat, itu pun orang-orang yang sakit, dan pendatang-pendatang. Kebanyakan yang tinggal di sekeliling situ, di sarang lalat pikat. Yerusalem itu seperti kota hantu. Yang tinggal di sana itu banyak orang Samaria dan mereka ras campuran. Yang ini loh yang nawarkan kerjasama. Itu hasil daripada perang dunia di sebelah sana. Lalu ketika jarahan telah terjadi, lalu tawanannya itu dipindah-pindah. Jadi kebijakan daripada kerajaan-kerajaan besar seperti Persia, Babilonia, Assyria, zaman dulu Asyur, itu adalah tahanan-tahanannya itu dipindah-pindahkan seperti ini loh. Supaya tidak bangkit lagi, supaya tidak terjadi pemberontakan. Jadi yang tinggal di Yerusalem dan sekelilingnya adalah bukanlah penduduk Yerusalem asli. Mereka orang-orang yang pedagang liar. Kalau Anda punya satu properti, Anda mau bikin apa, nggak bisa. Di luar sana itu semarak dengan pedagang liar tanpa izin. Diusir juga susah. Tapi ini sudah 70 tahun. Mereka udah bercokol di sana. Apapun yang Tuhan katakan, itu untukmu, itu sudah menjadi milik orang lain dulu. Kecuali kalau Tuhan katakan jangan, itu istri orang lain, jangan diambil, itu suami orang lain, itu tidak halal. Tapi kalau Anda mau menjadi pengaruh, Anda harus lawan pengaruh buruk yang melawanmu. Kalau Anda mau memenangkan jiwa, Anda harus berhadapan dengan roh-roh jahat yang membelenggu dia dan keluarganya turun-temurun. Anda mau jadi berkat, tidak gampang, tidak semua orang suka Anda menjadi berkat. Tidak semua apresiasi loh, tidak semua menghargai kalau Anda itu mau jadi orang baik. Dunia tidak akan bertepuk tangan dan mendukungmu. Mereka akan pasti ada orang tertentu yang berkata, munafik, fanatik lu, nggak mungkin aslinya begitu. Coba saya tunjukkan, dan mereka akan membuatmu jatuh. Mereka akan berusaha sedemikian kerasnya, karena silau sinar terang Injil di dalam diri Anda. Mereka tidak percaya Anda sungguhan berubah. Mereka akan berusaha membuktikan bahwa ternyata semua ini abal-abalan. You know when people, waktu orang mau menjadi orang baik aja susah di dunia ini. Apalagi mau jadi orang berpengaruh, apalagi mau jadi berkat, apalagi mau memenangkan. Karena lawan orang Yehuda dan Benyamin ada di sana. Bukan hanya berapa tahun, tapi puluhan. Roh penunggunya itu loh, orang-orang Samaria itu di situ. Dan mereka waktu pertama kali datang manis mulut, mereka menjadi saudara palsu. Ayat berikutnya tadi di ayat 2. Mereka berkata begini ya 2b. Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu. Karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Wah. Senjata setan seringkali yang melumpuhkan adalah rasa sungkan. Manusia itu aneh. Kalau kita semakin dewasa rohani, kita bukan jadi orang yang mengawang. Tapi kita bisa membeda-bedakan. Bukan berarti semua kemana-mana selalu curiga motivasi orang. Enggak sih. Relax saja. Kok nggak bisa nyantai gitu loh orangnya? Nyantai aja lah. Tapi kita harus semakin tidak mempan sama rasa sungkan. Aneh ya. Manusia itu kalau dikritik, kritikan membangun sekalipun bela diri dulu. Pokoknya yang sifatnya itu kritikan, sekalipun itu baik bagi kita, nggak semua kritikan itu membangun. Ada kritikan yang negatif memang tujuannya diluncurkan hanyalah untuk menghancurkan seperti rudal. Tapi ada kritikan itu yang seperti suntik vaksin, sebenarnya itu baik bagi kita, baik buat kehidupan. Tapi kita nggak bisa bedakan. Pokoknya kalau kritikan kita defensif dulu. Tapi manusia itu aneh kita ini. Kalau dipuji, benar gak benar, objektif enggak, kita telan dulu. Dan kita paling tidak sudah happy dulu. Oh mana, enggak lah, tapi senang. Enggak lah, tapi begini lehernya kan. Bahkan kemerah-merahan. Pokoknya kalau dipuji itu selalu benar. Nah bahaya nih. Untungnya Esra dan kawan-kawannya itu cukup dewasa. Didatangi dan mereka berkata, semua agama sama. Ya kan sama aja, aku tak pandang dari gereja mana. Biarlah kami turut membangun bersama kamu lah. Loh kami ini loh juga berbakti kepada Allahmu seperti kamu. Kalau Anda baca ayat 2a kalimat pertama, Anda terbuai. Bisa rasa sungkan. Kan? Waduh Ci, kurusan dia.
Anda seneng langsung jadi teman. Kalau cowok juga sama, wah dibujuk-bujuk gimana, rasa sungkan, ditelepon-telepon. Wah, aku rasanya kayak luluh, aku diperhatikan. Gak semua orang, terus terang, gak semua orang memperhatikanmu itu dengan niat bagus. Gak setiap orang itu yang memujimu itu punya niat mulia. Anda mesti harus menguji, kita harus tahu bahwa tujuannya apa. Jangan-jangan Anda dimanfaatkan untuk kepentingannya dan agenda pribadinya. Saya sih gak mempan gituan. Saya semakin gak mempan, saya tidak mau merasa diri kebal, enggak. Tapi saya lebih gak mempan. Ya, belajar untuk objektif, jangan terbuai. Bahkan gak semua perhatian itu baik bagi kita. Karena manusia, khususnya orang-orang di timur, bukan di Surabaya Timur, orang-orang timur yaitu orang-orang Asia, apalagi Indonesia itu sungkanan. Waduh, kita kadang-kadang itu melakukan sesuatu karena sungkan sama orang. Tidak melakukan sesuatu juga karena sungkan. Untungnya mereka tegas. Mereka tahu membedakan mana adalah kehendak Allah, mana adalah keinginan manusia. Dan mereka tidak mencampur baurkan kedua agenda itu. Saya ulangi lagi ayat 2a, kalimat pertama. Biarlah kami turut membangun bersama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Mungkin itu bukan kata-kata dusta. Karena orang Samaria sembah segalanya. Mereka juga setengah blasteran Yahudi. Jadi mereka juga menyembah Yahweh atau Yehovah. Mereka juga menyembah Allah Israel. Tapi kalau mereka terbuai, mereka tidak akan mikir kalimat berikutnya. Itu harusnya bisa diuji. Coba Anda baca, coba kita baca. Lagi pula, kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Nah, di sini salahnya. Di sana salahnya. Memang mereka mengaku menyembah Allah yang sama. Tapi mereka mempersembahkan korban kepadanya itu di mana? Zaman dulu lain dengan zaman sekarang. Zaman Yesus datang sudah berubah sistem ibadahnya. Karena robek sudah tirai bait suci dari atas ke bawah. Udah gak ada orang menyembah di gunung itu atau di gunung ini. Tapi barang siapa menyembah Bapakku, dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi not zaman itu. Zaman itu dilarang keras. Kalau Anda baca sejak zaman-zaman awal-awal kitab perjanjian lama. Tidak boleh menyembah kecuali di Yerusalem. Gak boleh worship. Kecuali di mezbah yang dibangun persis sama Esra, dipulihkan tempat aslinya di situ. Dulu tuh kaku, kiblatnya itu ada. Tapi sekarang kan di perjanjian baru, bukan berubah worship, juga bukan berubah dia yang kita sembah, tapi yang berubah, yang diubah adalah saat ini Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Bukan gedung tapi daging, bukan persembahan hewan tapi Kristus di Kalvari. Dilengkapi sempurna sudah perjanjian itu. Perjanjian lama bukan ditiadakan, digenapi. Nah, zaman itu mereka kan ngaku kami juga mempersembahkan korban. Pertanyaanku satu, kalian mempersembahkan di mana? Samaria? Mungkin ya. Atau di mana aja, pokoknya di tanah Israel nggak boleh. Zaman itu strict sekali. Ya. Yang kedua, siapa yang mempersembahkan? Zaman itu yang bisa mempersembahkan hanyalah imam saja. Lewi itu full timernya yang aturkan perkakas bait Allah. Lalu siapa yang mempersembahkan? Wong semua imamnya diangkut kok. Kalian mempersembahkan korban yang salah di hadapan Allah. Jadi kelihatan Bapak Ibu Saudara, kalau dibuai orang, jangan dengarkan 1A. Sorry, ini kan ayat 2. Jangan dengarkan 2A. Diam dulu, emosi tahan perasaan. Kalau dapat kritikan tuh jangan ngamuk dulu. Karena musuh visi kita kalau Tuhan mau berbicara, seringkali yang menjadi penghalang suara Tuhan adalah rasa gengsi kita. Baik kita tersinggung egonya, karena dapat kritikan, siapa tahu ternyata Tuhan berbicara membuat kita jadi lebih baik. Kita tolak dulu mentah-mentah. Bukankah itu musuh dalam selimut? Tuhan mau bekerja, kita menghalanginya. Yang menghalangi bukan setan, tapi kebodohan hati kita sendiri atau kebebalan. Tapi juga hati-hati, musuh visi juga bisa jadi pujian dan rasa sungkan yang dilemparkan kepada Anda. Terima mentah-mentah. Harusnya jangan izinkan perasaanmu menguasai dirimu. Tunggu dulu sampai ayat 2b diselesaikan. Jangan 2a langsung senyum ketawa, masa lalu habis itu pokoknya dibenarkan. Melakukan sesuatu karena sungkan atau tidak melakukan sesuatu karena sungkan. Tunggu
dulu sampai 2B diutarakan. Ada sesuatu yang gak serak, ada sesuatu yang off kelihatannya. Ada sesuatu yang gak sinkron, yang tidak sinergi. Sesuatu yang tidak klop. Kenapa dia bilang kami menyembah Allahmu, tetapi dia melanggar firman Allah kita? Gak pas ini, gak pas. Ya, gak pas. Jadi setan itu cara kerjanya melemahkan. Misalnya kalau saya berada di tengah-tengah orang-orang tertentu, lalu saya dapat pujian dari orang fasik. Gak apa-apa sih, mereka gak maksud. Wah, ini pendeta ini keren ini. Bukan keren bajunya. Maksudnya dia bilang, keren ini, gak seperti pendeta-pendeta yang lain. Sambil ngerokok misalnya ya. Wah, gak seperti. Wah, dia mulai benturkan pendeta dengan pendeta. Meskipun saya yang diunggulkan. Jangan lupa loh, ini pujian semu. Nanti kalau dia gak suka sama saya juga disalibkan. Dia orang yang sama yang ngelulukan Hosana, Hosana, nanti berkata salibkan dia. Dia benturkan, nah saya gak langsung makan pujian. Wah lain ini, mulai dibandingkan kelebihan saya melawan pendeta-pendeta yang lain. Wah gimana nih kalau khotbah ini semua orang bisa ngerti kalau ini. Wah ini gampang dipahami nih. Contohnya, wah iya beda juga. Gak kaku, seperti pendeta dulu kan aku takutnya. Kita kan selalu khawatir kalau ketemu pendeta gitu. Waduh kita harus gimana sama orang pendeta ini. Saya bisa apa adanya. Dia paham sekali dunia kita, dunia anak muda. Hati-hati jangan-jangan nanti saya direkrut. Tapi yang membuat saya lihat off, dia pujiannya ngomong begitu, tangannya pegang rokok terus. Kalau memang saya sungguh-sungguh khotbahnya berhasil terhadap dia, rokoknya sudah sirna. Kenapa kamu puji aku, tapi kamu melanggar firman yang kusampaikan? Bukankah saya ajarkan jangan kecanduan? Bukankah saya ajarkan jangan gosip ria sekalipun kali ini aku yang diunggulkan? Ngapain kita banding-bandingkan orang? Kan berkali-kali kalau saya memberikan pengajaran, jangan saling membandingkan. Semua gunung diratakan, lembah ditutup, minder gak boleh, sombong jangan. Saya pikir-pikir lagi gak klop ini. Daging saya sih happy, wow, iya ya, saya pendeta yang beda ya. Wah. Tapi roh saya berkata kalau memang lu beda. Introspeksi buat saya perlu puasa. Jenis ini mungkin gak bisa diusir kecuali puasa. Yang lainnya doa sudah dijamah Allah. Yang ini saya perlu puasa kali. Kalau memang aku sehebat yang kau katakan, kan kamu sudah bertobat. Saya bilang, oh caranya jangan ditongking. Dalam nama Yesus, wah tambah dia ngamuk. Saya biasanya bilang, oh enggak lah. Setiap pendeta ada kelebihan kekurangannya. Udah langsung netralkan. Langsung disuntik. Kasih vitamin Tuhan. Oh enggak lah. Bukan begitu, enggak. Ya memang kebetulan waktu itu yang saya sampaikan memang adalah untuk Anda. Nanti kalau ada orang lain juga kan pasti, wah ini rendah hati ini. Oh, enggak. Udah. Langsung alirkan, gak usah berdebat. Saya langsung bilang sama dia, gimana mamanya atau gimana rokoknya. Saya enggak akan singgung ke situ. Tapi juga ada yang begini sih, kelihatan saya, Pastor Philip. Langsung, kayak Michael Jackson. Langsung bisa nari kakinya. Tapi matiin rokok. Ada banyak, ada yang, oh iya Pastor Philip. Ada juga yang begitu. Beda-beda respon. Jangan gampang terbuai. Waktu itu saya dipuji di depan banyak orang. Saya gak terbuai. Saya gak akan sungkan supaya saya jangan dilemahkan. Karena saya sungkan rasa dia puji saya kecanduan sama pujiannya. Wah lain kali saya gak berani tegur dosanya. No. Dia datang lagi saya akan tegur. Dia bertobat saya kasih. Saya terpisah dari pujiannya. Saya terpisah dari kritikannya. Apa yang baik ku terima. Ujilah segala sesuatu. Jangan remehkan apapun. Peganglah yang baik. Bapak ibu saudara. Jangan Anda biarkan perasaanmu menguasai akal budimu ketika harus memikirkan apa yang jadi kehendak Tuhan. Jangan lakukan sesuatu karena sungkan. Jangan tidak melakukan sesuatu karena sungkan. Karena kita punya allegiance atau loyalitas adalah pada firman Tuhan. Saya ngomong ini bukan jadi orang yang keras ya. Ada juga orang yang begini, Kristennya merasa diri seperti Farisi, serang kanan kiri, langsung cap sana, label sini. Jangan begitu juga. Jadi orang itu lemah lembut aja. Tapi berprinsip. Tengahnya itu kaku. Jangan sampai tabrak tengah saya. Tabrak tengah saya ini besi atau baja. Dong. Tapi pinggirannya ini fleksibel. Pinggirannya ini rumbai-rumbai. Jadi sama orang itu yang bisa toleransi, bisa fleksibel. Jangan kaku, jangan keras, apalagi kasar.
Tapi prinsipmu tidak boleh lembek dan tergantung keadaan. Prinsip itu harus kuat. Kalau enggak, Anda tidak bisa mencapai visi apapun yang Tuhan katakan di hidupmu, pasti semua enggak jadi. Karena dibutuhkan orang yang berpegang pada kebenaran, yang bersabuk ikat pinggangkan kebenaran, yang akan sampai ke tujuan tidak tabrakan. Yang ditabrak apapun juga karena pakai seat beltnya, tidak akan binasa visinya. Dibutuhkan orang-orang yang mantap. Saya berdoa jemaat gereja Mawar Sharon tercinta dan keluarga Saat Teduh yang mendengarkan, supaya Anda semua dewasa rohani. Rabu, Sabtu, Minggu. Sabtu, Minggu, kadang-kadang juga Sabtunya ada Army of God dan sebagainya. Saya terus kasih Anda firman untuk bertumbuh, dan biarkan Roh Kudus, biarkan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Saya berdoa agar jemaat ini dimanapun Anda di masyarakat, Anda menjadi orang-orang yang berprinsip, menjadi leader-leader dalam kebenaran. Dan setiap Anda akan mencapai visi dan melampaui apa yang Tuhan telah, semua tantangan di depan Anda akan mencapainya bersama dengan Tuhan, bisa mewujudkan mimpimu. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ayat 3, tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bagus ini. Zerubabel, Yesua, para kepala kaum keluarga, ngomong gini sama mereka yang menawarkan kerjasama atau kongsian. Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, raja negeri Persia. Dibutuhkan seorang pria pejantan, secara rohani maksudnya, wanita juga bisa. Bukan gender, tapi ini bicara tentang karakter. Dibutuhkan seorang pria pejantan untuk bisa berkata no kepada sesuatu yang off, tidak klop dan salah, sekalipun dibuai sungkan. Perlu seorang wanita kalau pacaran, kalau pacarnya ajak ke tempat-tempat gelap sendirian, contohnya, mau dia baik kek, mau masa depan Anda, mau Anda nanti susah cari jodoh lagi setelah ini, Anda bisa berkata no honey, no thank you. Antara no honey atau no honey, dibutuhkan ketegasan. Mereka menolak mentah-mentah loh, Anda baca. Padahal kalau Anda tahu, ya mungkin ini kan orang-orang bule. Enggak, orang-orang Israel itu timur tengah. Barat juga enggak, timur juga enggak, tengah ya kan, ke timur-timuran. Makanya Yesus itu dilahirkan di situ tuh secara manusia, cara pemahaman saya itu sangat ada hikmatnya. Tuhan Yesus kalau dilahirkan Caucasian atau sebagai orang Eropa, kita semua akan berkata white man religion, agama orang putih. Kalau Tuhan Yesus munculnya mata Hokian atau Horas, nanti orang-orang bule tidak relevan. Dia persis ada di tengah, timur tengah. In the middle of it all. Tahu nggak orang-orang Yahudi itu kayak orang Barat, kayak orang bule. Tetapi lihat mereka punya kebudayaan. Lihat cara mereka, orang Arab misalnya. Itu kan kayak orang bule juga. Tapi cipika-cipiki, semua so eastern. Sangat timur sekali kebudayaannya, hospitality. Lain Bapak Ibu. Beda yang namanya hospitality Asia dengan Eropa itu beda. Asia itu number one. Naik pesawat aja kerasa kok. Kalau itu airliners Asia gitu beda. Ya. Yesus itu timur, di timur tengah, di middle and east. Bapak Ibu saya beritahu bahwa mereka adalah orang-orang yang punya kebudayaan gak terlalu jauh berbeda sama kita. Sungkanan. Orang Barat gak gitu, terus terang apa adanya, straight to the point. Well, I don't like you. Wah, kalau di sini, kok gitu? Makanya nggak gampang keluarga yang totok sekali, yang sangat Asia misalnya, ya, yang betul-betul kesukuan, lalu dapat menantu orang bule itu nggak gampang. Dibutuhkan sangat besar toleransi dan flexibility. Karena bisa aja datang dan berkata sama papa mamanya, misalnya kalau saya ada mantu bule nanti, hey Phil, mati aku, dipanggil Phil. Ya kan? Jadi kayak begitu. Tapi mereka ini sungkanan. Kenapa saya ceritakan panjang lebar ini? Supaya saya ajak Anda melihat bahwa yang berbicara Zerubabel dan kawan-kawannya berkata, tidak, itu bukan dari culture, itu dari karakter. Bukan dari kebudayaan, tapi dari karakter.
Salah satu tanda orang dewasa itu bisa membedakan benar dan buruk, baik dan jahat. Bisa membedakan bahkan lebih tipis lagi ya. Ini keju tipis, ditipisin lagi itu yang lebih hebat ini. Bisa membedakan yang mana yang benar, bedakan antara benar dan baik. Kalau baik dengan jahat bisa, benar dari salah bisa, benar sama baik bisa bedain enggak? Ini baik, tapi ini yang benar, ini kehendak Allah. Ini yang oke, tapi ini kehendak Allah yang sempurna. Can you distinguish? Bisa membedakan enggak? Ini mereka bicara dari karakter orang Timur Tengah. Zerubabel dan Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel. Zerubabel, Yesua di sini tuh sama yang di kitab Sakaria, ada 2 kandil itu loh. Ada 2, di kandil yang ada 2 itu, satu hamba Allah di dunia ini, satu Zerubabel, satu Yosua, ya Yosua ini imam besar, yang satu lagi gubernur. Nah, saya ajak Anda untuk melihat, kalau itu adalah korporat, misalkan keluarga yang kebal selingkuh seperti apa? Yang papa maupun mama tidak buka celah. Tidak bisa tembus. Mau kena wanita paling nakal di dunia pun tidak bisa tembus keluarga itu. Mau pria belang yang paling belang-beling juga nggak bisa nembus keluarga itu. Jikalau mereka itu unified in voice. Kalau mereka itu unifikasi, jikalau mereka bersatu dalam suara. Paham maksud saya? Yang membuka celah adalah ketika seorang yang sudah beristri atau bersuami, pasangannya, lalu dia cerita di luar sana, dia curhat sama orang lawan jenisnya. Nah itu berarti suara mereka jadi 2. Malah satu di belakang yang lainnya. Bicara di belakangnya, nah disitulah biasanya kalau kena orang yang tepat, diluruskan, diajak ayo ketemuan, semuanya. Tapi kalau kena orang yang salah, masuklah segala macam virus yang tidak kau bayangkan. Makanya itu penting sekali suami istri. Kalau misalnya Anda diajak sama teman, gak tentu bicara tentang perselingkuhan. Hobi sama-sama cowoknya laki-laki. Yang lainnya itu bicarakan tentang istrinya, Anda jangan. Gak ada pemisahan antara Anda dan istrimu. Sudah satu. Kalau perlu Anda ingatkan, tapi juga jangan Anda dirajam terlalu awal atau terlalu dini. Gak usah mereka gurui nanti difanatik-fanatikin malahan. Kecuali kalau perkumpulan itu sudah menjadi terlalu toksik, tinggalkan. Tapi kalau ada orang-orang laki-laki, kalau kumpulan bicarain tentang nyonyanya lah, apalah, wah iya kalau nyonyaku, wah gitu-gitu. Jangan begitu. Itu untungnya sama-sama laki-laki. Kecuali kalau ada homonya. Dan kalau ketemu sama orang-orang yang juga gay sifatnya, jadi tuh. Jangan ikut-ikut, malah Anda ingatkan yang dekat sama Anda, mungkin ada 10 di situ, tapi yang dekat sama Anda 1, jangan gitulah, nggak enak lah, kalau nyonya lu denger kan nggak enak kan. Ya. Nanti kalau ditanya, ayolah kita keluar, ayo kita kesini, ayo kita mau apa kek, mau mancing kek, mau golf, mau apa misalnya, terserah ya, aktivitasnya saya ngawur ngomong ini. Jangan bilang, jangan nyonyaku nggak bolehin, jangan nyonyaku. Sembunyikan dia, keputusan bersama, Anda yang keluar muka. Enggak usah. Ayolah, udahlah. Enggak apa-apa. Nah, aku ada janjian. Enggak bisa masuk pengaruh buruk. Enggak bisa masuk. Unified in voice. Dalam perusahaan juga sama. Usahakan kalau Anda adalah pemimpin, manajer, atau Anda direktur, atau di atasnya, whatever. Di bawah itu jawabannya harus sama. Ini enggak gampang di organisasi, di gereja juga sama. Saya jawab A. Bapak saya jawab A, bapak jawab A. Nggak bisa tembus. Tapi kalau saya jawab A, yang satu berkata, iya tapi pemimpinku bilang begini. Dia akan lobby Anda. Jawaban harus satu. Zerubabel itu gubernur dari sisi politik. Yosua itu dari posisi agama. Mereka satu organisasi, yaitu orang-orang yang pulang membangun bait Allah. Tapi Zerubabel dan para Yesua dan para kepala kaum keluarga, semua laki-laki di situ yang lain berkata kepada mereka. Kata-kata mereka bisa dirangkum jadi satu, berarti mereka jawabannya satu. Bukanlah urusan kita bersama. Sama-sama mereka berkata, no is a no. Tidak, kami tidak akan kongsian dengan Anda. Jawabannya harus satu. Keluarga juga sama. Ya. Kenapa orang tua Anda seringkali dicemoohkan sama teman-teman Anda? Kalau yang bujangan misalnya. Karena apa-apa papaku nggak boleh, jangan papaku nggak boleh, keluar berkata aku nggak mau. Tergantung kalau Anda jelaskan dengan yang dekat, Anda bisa ceritakan sesungguhnya, aku mau pergi pelayanan. Tapi kalau Anda ceritakan pergi pelayanan, nanti malah
malah dilempar ke sumur seperti saudara-saudara Yusuf lakukan kepada dirinya. Anda cukup aja berkata, mereka gak perlu tahu, enggak bisa aku berhalangan. Tapi kalau kita serahkan papa kita, iya papaku gak boleh, wah papamu itu memang kok gak kolot sekali, papamu itu kuno, kurang gaul dan segalanya. Nah, Anda kan gak enak, jadi Anda terjepit di tengah-tengah, setiap kali harus dengar teman-teman Anda olok-olok papa. Paham maksud saya? Keluarga yang kelihatan ada celah, bahasanya dua. Bahasanya jangan dua, 1,5 aja. Langsung musuh masuk. Itu bisa aja rival, kompetitor, apapun juga. Makanya yang namanya leadership, jika Anda memimpin satu di dalam pekerjaan Anda, nggak peduli kalau itu korporasi atau pekerjaan biasa, toko misalnya, itu dari A sampai Z, pastikan, bukankah di gereja Anda dilatih, kita dilatih untuk mahir dengan orang. Saya dengar dari beberapa pengusaha di gereja kita, mereka menerapkan apa yang mereka pelajari di CG, karena kebetulan mereka pejabat-pejabat CG juga, kelompok sel. Mereka terapkan dan boom, bisnis mereka diberkati. Terjadi prosperity yang dari Tuhan datangnya, bukan karena kita mencari kemakmuran. Tapi karena sehat dia punya organisasi dan hubungan serta relasi. Apapun yang sifatnya bahasanya beda. Karena itu kalau kita berkata A, yang lainnya berkata A, bukan uniform atau seragam, tapi sama-sama pemahaman. Usahakan dalam Anda memimpin, bangunlah jalur komunikasi. Musuh visi seringkali adalah miskomunikasi. Kesulitan terbesar memimpin, baik itu rumah tangga, keluarga, atau perusahaan, atau apapun, atau pelayanan. Mau tahu nggak? Kesulitan nomor 1 yang paling wahid, komunikasi. Banyak hal itu salah jalan karena salah komunikasinya atau belum dikomunikasikan. Bahkan perceraian pun terjadi karena miskomunikasi. Padahal nanti kalau dikonselingi ternyata gak serumit itu. Ternyata perspektif cara pandang aja yang beda kalau kita datang ke orang-orang majusnya Allah. Bapak ibu saudara, miskomunikasi itu bahaya loh. Itu bisa menjadi musuh-musuh visi kita berikutnya. Ya, bahasa itu harus satu. Makanya saya lagi ajar juga yang ada di dalam pelayanan saya, yang langsung berkenaan. Oke? Jangan bertanya, oh ya gak tahu tapi pemimpinku bilang begini, gitu-gitu. Ya aku gak tahu sih. Jawab, kalau saya satu front saya itu saya berkata ini. Jawabnya sama. Oh enggak, dia gak perlu tahu Anda tahu sebanyak apa. Itu urusan dalam organisasi. In-house you see. Anda cuma berkata, no, I agree with my leader. I see it the same way, bukan jadi yes man ya. Tapi setelah satu proses bersama, harusnya kita bisa berdiri teguh. Bukan uniformity atau keseragaman, tapi unity atau persatuan. Kita bisa berkata tidak. Suami istri juga sama. Kadang-kadang di dunia sana itu seperti Ishak alami atau seperti Abraham. Anda kan tahu kan, ada raja Kanaan senang sama bini atau senang sama istrinya. Yang membuat mereka akhirnya mereka worry setengah mati, ciptakan dusta lah segala. Ngapain? Kalau andai kata itu terjadi pada Anda, di dunia kerja juga bisa. Apalagi kalau Anda suami dan istri kerjanya beda. Lalu di dunia sekuler itu kan gak ada peraturan permainan, tidak ada kerohanian. Misalnya istri Anda seperti Ishak punya istri Ribka, atau seperti Sarah, elok parasnya. Oh bisa aja, jangan khawatir diambil orang. Atau sebaliknya suaminya, nggak usah. Hubungan itu baik, ada Kristus di tengah. Tali 3 lembar kata pengkhotbah, susah patah. Ya. Nah, kalau sampai ada yang mencoba untuk nembak-nembak, coba-coba. Ini kan zaman edan. Nggak usah, pulang malah marah bertengkar antara suami istri. Cemburu tidak mempererat. Kecuali kalau memang memberikan alasan untuk kecemburuan. Dilihat teleponnya, telepon terus sama sebelah situ, nggak ada hubungan kerjaan, nggak ada urusan. Tapi kalau nggak usah berantem. Mau tahu nggak cara terbaik untuk menampar orang-orang yang coba-coba? Tak ceritain, gampangnya gini. Suami istri sama-sama mentertawakan orang itu. Psst, apinya langsung padam, digerujuk air sejuk. Apalagi kalau ketemu. Oh ya nggak usah ketawain, nanti orang marah kan, tersinggung kan. Ngobrol-ngobrol segalanya. Gak usah kayak dipegang deket-deket, gak perlu juga. Ketara kalau tidak secure, tidak ada yang lebih cepat untuk masuk virus kecuali ketika ketidakamanan diendus.
Gak usah sok-sok romantis juga gak perlu. Di dalam tempat kerja kalau ketemu sama orangnya, entah itu mungkin bosnya kayak atau rekan kerjanya atau whatever, tunjukkan aja pernikahan yang sehat dalam Tuhan. Gak ada bisa lebih mematikan waktu mau doa, makan doa bersama-sama. Bukan tunjukkan. Mungkin sebelah sana ngintip, Tuhan Yesus terima kasih, amin. Gak bisa ditembus ini. Mereka bersatu. Apalagi, oh iya, God bless you ya, God bless you. Setelah itu langsung pergi. Kelihatan mereka kompak sekali bicara. Sudah gak bisa ditembus. Predator akan cari mangsa berikutnya. Dan itu bukan istri atau suami Anda. Semoga ini nangkap dan relevan. Karena zaman sekarang ini zaman edan. Anything goes. Orang gak mendapatkan alasan. Pintu masuknya mana, gak bisa ketemu. Karena Anda sepakat. Zerubabel, Yesua. Baik itu pernikahan kek atau apa. Kalau ini bukan pernikahan. Tim harus kompak. Jawaban itu harus satu. Keluar sana itu bahasanya gini. Kami. Paham maksud saya? Bahasa teamwork itu kami. Kalau sudah kami, dia gak bisa lobby kanan kiri. Kami itu berarti all of us. Tapi di dalam bahasanya jangan I, me, aku. Tapi kita. Kalau di dalam itu bahasanya kita. Ya apa ya? Kalau kita bicara sama pasangan kita lebih baik, sebaiknya gimana ya kita ya? Tapi kalau keluar, ini keputusan kami. Papa mama juga sama kalau di hadapan anak-anak yang mudah memanipulasi. Anak kecil kan gak ngerti boundary. Kenapa kadang-kadang anak bisa menjadi alasan pertengkaran antara sepasang suami istri? Karena papa mama gak kompak. Kalau memang harus ada gegeran, bukan gegeran, kalau ada argumentasi, tutup pintu anak di luar sana, bicara sampai akhirnya mencapai kata sepakat, kita sepakat. Nanti keluar sama anak, kami, berarti papa mama. Gak usah coba lobby papa atau mama, semuanya sama, kami itu kita. Bahasa keluar itu kami. Bahasa dalam teamworknya itu kita. Kalau Anda terapkan itu, gak ada musuh bisa masuk. Dan ini bukan menara Babel yang dikacaukan Tuhan karena memang mereka salah. Tapi ini persatuan yang Tuhan inginkan di Mazmur 133. Apapun nanti yang kau buat, ada aliran sungai yang menjadikannya. Orang kalau bersatu itu anything is possible. Menara Babel kan begitu. Apapun yang mereka lakukan sekarang jadi mungkin. Mau mendaki ke Allah pun bisa. Tapi kan Allah tidak berkenan jadi dikacaukan. Sekalipun unity mereka seolah-olah sempurna. Tapi kalau kita dikenan oleh Allah dan kita bersatu, apapun yang kau lakukan Bapak Ibu, organisasi kayak pelayanan, whatever it is, kalau Anda sepakat pernikahan, rumah tanggamu, apapun, pasti jadi mungkin. Kekuatan persatuan. Musuh visi itu di sini. Dan musuhnya musuh visi ya persatuan. Kalau Anda bersatu, matilah musuhmu. Nggak bisa apa-apa, nggak berkutik. Mau disuntik kiri kanan nggak bisa. Berkembang semakin mengembang kanan ke kiri dan keturunanmu memperoleh bangsa-bangsa. Nggak bisa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya jadi kita harus mengerti. Kenapa kok cita-cita kita nggak tercapai ya? Goal-goal kita nggak kesampaian. Kenapa mimpi kita itu kok prematur semua ya berguguran. Sekarang coba renungkan. Mungkin ada bolongnya. Mimpimu itu. Ya, semoga ini Anda mendapat berkat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan suatu penerangan. Lanjutkan di ayat yang, tetap di ayat yang ketiga. Anda lihat ya, baca sekali lagi. Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama sehingga kami dan kamu membangun rumah bagi Allah kami. Kan ditolak mentah-mentah kan. Lalu kalimat berikutnya, coba digaris bawah, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan. Kata kami sendirilah di Alkitab saya garis bawah. Kami sendirilah, we alone. Ini bukan eksklusif, tapi selektif. Tapi coba Anda pelajari, dari kata kami sendiri akan membangun itu bukan angkuh, bukan pride atau kesombongan. Tapi sebuah kepastian, dia selektif tahu siapa yang akan membangun dengan dia, siapa akan mewujudkan cita-citanya. Kadang-kadang menolak sebuah tawaran kongsian itu itu adalah sebuah langkah iman. Ada banyak orang kalau Anda dengar di luar sana ya, kerjaannya sebenarnya bagus. Ini orang udah sukses sekali. Tapi karena dia terlalu berambisi, kerjaannya itu dari A sampai Z ada dan tidak sinergi. Kayaknya semua mau diraup. Ada perusahaan-perusahaan bisnis berhasil lakukan itu, tapi jarang. Mencoba merambah semuanya, itu berarti orang itu kemungkinan besar didekati oleh kongsilang gitu ya, oleh orang-orang yang mau kerjasama. Ini iya, itu iya, mentang-mentang punya uang, tapi lihat nanti ujungnya hilang semua, habis ludes uangnya.
Mau tahu di mana? Karena dia tidak punya disiplin yang tinggi untuk berkata tidak kepada kesempatan. Pernah dengarlah di masyarakat, saya nggak kepikir siapa. Orang-orang dulu besar, terlibat hutang, semua iya karena keserakaan dan tidak melibatkan Tuhan, itu kesalahan. Akhirnya orang yang gede jatuh, siapa bilang gajah tidak bisa tenggelam? Semua cerita itu kalau kita perhatikan di bawah matahari nggak ada yang baru. Kalau kita tahu firman lebih awal kan, keluarga-keluarga tertentu tidak perlu berakhir mengenaskan. Makanya orang yang cari firman Tuhan itu dapat keuntungan. Bukan cari firman dapat uang, bukan cari firman dapat hikmat yang melebihi uang, emas, perak, dan permata. Coba lihat ya, karena keberanian ini itu, memang semua marketnya ada. Tapi nggak tentu itu berkat Allah. Semua iya, buka sebanyak-banyaknya. Tapi nggak ready, teamworknya bolong-bolong. Dalam aja kata sepakat tiada. Apa yang terjadi? Hancur akhirnya. Karena dia nggak mau, dia nggak punya disiplinnya seperti Zerubabel. Kami sendiri yang membangun. Bapak Ibu Saudara, diperlukan disiplin untuk bisa menolak tawaran yang menggiurkan. Karena tidak semua kesempatan itu datang dari Tuhan. Di kebaktian sebelumnya saya ajarkan kalau bisa setiap awal tahun berkonsultasilah dengan pemimpin rohani, didoakan atau apa. Tapi juga hati-hati, bukan berarti undang pembicara-pembicara terkenal. Gak tentu yang Tuhan kenan itu orang-orang yang Anda dengarkan di bursa pendeta. Tapi belajar untuk terbuka, untuk didoakan. Kami sendirilah yang membangun supaya kita belajar untuk selektif. Dan terkadang kehilangan sebuah tender. Kalau ada yang di sini kerjaannya tender-tenderan, itu juga bisa jadi berkat loh. Jangan mengeluh, selalu menang. Siapa tahu setelah Anda menang, harganya naik semua. Dan sudah di situ, speknya sudah di sana. Anda nggak bisa turunkan. Never complain to God. Kadang-kadang kalau Tuhan berkata tidak, itu berkat juga. Karena banyak orang yang terlalu terburu-buru, akhirnya jatuh. Pahami ini, kami sendiri yang hendak membangun bagi Tuhan. Tidak semua berkat itu patut kau ambil. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu untuk mulut orang lain, bukan untuk mulut kita. Bukan untuk kantong kita, bukan untuk keluarga kita. Ayat 4, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Indah ya? Kata-kata Alkitab ini membuka wawasan kita. Bahkan selama zaman Kores, Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Ayat 4 dan 5 dulu ya. Penduduk negeri itu kan akhirnya ngamuk. Dari sini kan Anda harus tahu bahwa ternyata tadi itu manis mulut, ujungnya tidak semanis yang dia utarakan. Waktu ditolak, keluar getahnya. Anda baca, maka penduduk negeri itu setelah ditolak nih, melemahkan semangat orang-orang Yehuda. Kata melemahkan dalam bahasa Ibrani di sini adalah to weaken the hand, untuk melemahkan tangan mereka. Tujuan mereka bukan melemahkan semangat. Semangat itu hanyalah jalan masuknya. Tujuan mereka adalah melemahkan pekerjaan Tuhan di hidupnya mereka. To weaken the hand atau melemahkan tangan. Tahukah tangan Anda itu mau dilemahkan? Setiap hari ada peperangan. Roh-roh jahat mau melemahkan Anda. Karena itu musuh kita yang harus kita waspadai, musuh visi adalah patah semangat. Karena ingat, kalau semangat Anda patah, yang patah bukan semangat Anda. Akhirnya yang patah adalah orang-orang yang Anda cintai. Mereka akan patah hati. Anda pasti akan break their hearts. Kalau semuanya sekarang dalam peperangan ini setan mau melemahkan saya, misalnya semangat saya mau dipatahkan. Kalau saya sampai patah semangat, yang patah jemaat. Ketahuilah, kenapa kita tidak patah semangat? Kalau kita bisa melihat visi di depan. Kalau aku patah di sini, siapa saja yang jatuh korban? Seorang atlet, dia berlari demikian rupa, dia latihan setengah mati, sampai muntah-muntah. Saya pernah lihat atlet latihan sampai muntah-muntah. Karena dia melihat di depan. Aku lakukan ini untuk negaraku. Misalnya kalau dia itu adalah, contohnya kalau dia adalah seorang maraton. Dari yang kurus-kurus biasanya di Afrika. Dari Nigeria atau dari mana ya, Kamerun atau apa. Dia berkata, bendera negaraku dan jutaan penduduknya akan kubawa di gelanggang ini. Dia tidak patah demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Seorang ibu
Makanya itu kalau wanita itu saya kagumi, dibilang kaum yang lebih lemah juga enggak sepenuhnya. Lemah mungkin secara tenaga, tapi tahan sakit. Waduh, kalau laki-laki yang melahirkan pasti kaum kami mati semua. Wah! Kita pegang, aduh panas. Seorang mama tinggal langsung, ini, itu panas sekali, dipegang gitu aja. Gak ada apa-apanya, sama sakit bersalin. Ya kan? Kenapa waktu sakit bersalin, sakit sekali dia bisa tahan? Bukan karena wanita itu tahan, tapi kasih ibu kepada anaknya yang belum dia lihat, yang sudah tinggal 9 bulan, bonding ari-ari itu. Yang membuat kita kuat adalah Tuhan yang bonding dengan kita. Yang membuat kita kuat adalah karena kita melihat ada banyak orang yang dipertaruhkan dalam kehidupan kita. Yang hendak dipatahkan oleh setan. Bukan semangatmu, tapi visimu yang melibatkan banyak orang, 5.000 orang makan. Visimu yang melibatkan nanti banyak keturunanmu menjadi orang-orang kenamaan bangsa-bangsa. Itu yang membuat kita kuat. Musuh visi adalah patah semangat. Dan antidot atau obatnya adalah satu, yaitu visi itu sendiri. Aku pegang itu. Aku tidak akan lepaskan. Aku tahu I'm doing this for him. Aku lakukan ini untuk dia. Aku lakukan untuk orang-orang yang kucinta. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan mereka takut selama zaman Kores mereka melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Lihat itu, yang mau digagalkan bukan semangat mereka. Bukan mereka yang mau digagalkan. Rancangan mereka yang mau digagalkan. Saya lihat ya, tak kasih tunjuk sesuatu. Saya pernah lihat satu orang gila. Kasihan sekali. Dia dulu waras, lalu dia gila. Saya rasa dia kasusnya betul-betul roh jahat. Nah anehnya, waktu dia masih waras dan memperjuangkan apa yang dia perjuangkan, semua setan menyerang dia. Memang sih ada kutuk yang bekerja dalam dirinya. Karena memang ada ketidakberesan dalam keluarga dan sayangnya orang ini kompromi setengah-setengah. Pernah sekali dia setengah-setengah 7 roh lebih jahat masuk ke dalam dia. Jangan takut ya, enggak semena-mena tiba-tiba 7 roh lebih jahat masuk dalam dirimu, itu enggak. Tapi ini ada ceritanya, panjang ceritanya, singkat ceritanya adalah orang ini akhirnya kehilangan kewarasan. Dan saya pernah layani seperti ini sebagai pendeta, kan pengalaman saya lumayan banyak. Selama 30 tahun melayani Tuhan. Jadi saya layani. Anehnya gini, setan itu jahatnya luar biasa. Saya kira setan benci sama orang ini. Dahulu kala dia selalu diberitahu sama teman-temannya, kamu jangan begini karena Tuhan mau pakai kamu. Makanya kamu diserangi, kamu harus bertahan. Tapi dia kompromi sayangnya. Ternyata saya pelajari apa yang terjadi di alam roh sesungguhnya. Yang dikehendaki setan ternyata bukan orang ini. Orang ini menyimpan potensi yang akan melibatkan kepentingan yang lebih besar. Tapi sayangnya dia gagal. Dia gagal total. Buktinya ketika dia kesurupan, setannya tidak nambah. Coba renungkan. Sekali setan bisa ngambil rancangan Allah dari dirimu, setelah manis sepah dibuang, bye-bye. Disisain berapa setan yang buat dia gila-gila. Kalau ada Lucifer di dalam tubuh orang itu, Lucifernya pun minggat. Aku sudah nggak nafsu sama orang ini, sudah nggak niat. Dia sudah hancur. Yang ditakuti itu bukan dirimu. Yang diinginkan bukan kewarasanmu, bukan badanmu, bukan kesehatanmu. Tapi ada sebuah rancangan Tuhan yang mau digagalkan. Rancangan itu melibatkan putra-putrimu, melibatkan seluruh keluarga besarmu, orang tuamu. Rancangan itu melibatkan kotamu, melibatkan bangsamu, melibatkan mungkin berjuta-juta jiwa secara korporat. Itu yang mau dihancurkan. Setelah saya layani orang ini, saya doakan dia. Tuhan memberi saya sebuah pewahyuan sederhana saat ministry. Rohnya gak banyak, gak seperti legion yang kita kira. Waktu dia hidup waras diserang itu kayak legion. Tapi sekali dia give up, bye-bye. Kesetanan sudah habis, setannya gak nambah. Yang saya usir cuman 1-2 setan waktu itu di dalam tubuhnya. Ya, Anda kalau tanya, lo kok tahu Pastor Philip 1 sudah itu lain cerita. Lain kali kita bisa seminar peperangan rohani, tapi itu bukan sekarang. Tapi saya ajak Anda untuk bicara perkara-perkara lebih dalam tentang kerohanian. Tahukah Bapak Ibu Saudara, yang setan inginkan bukan you. It's what you can be. Apa yang Anda bisa jadi apa dalam Tuhan. Itu yang bahaya. Oh, setan itu jahat. Ayat 6, pada zaman pemerintahan Ahasiweros, pada permulaan pemerintahnya mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Senjata setan kan selalu gitu. Condemnation atau tuduhan. Ya, condemnation atau tuduhan itu akarnya adalah rasa takut. Ya, mereka itu membuat orang-orang Yehuda merasa takut. Anda lihat ya,
segala negatif feeling di dalam diri anyone, siapapun. Akarnya itu, coba lihat, stres, depresi, apapun juga, saya harus hati-hati juga untuk menjelaskan. Karena saya tahu bahwa ada ilmu-ilmu tentang tubuh, badan, kedokteran, ada ilmu-ilmu kejiwaan, tapi sebagai seorang rohaniawan, saya melihat sampai spiritnya, bahwa sebenarnya akar semua negative thinking dan negative feeling. Are you ready? Simple ini. Bukan benci, bukan hatred. Bukan itu. Bukan khawatir, bukan cemas, bukan. Bahkan bukan condemnation atau tuduhan. Tuduhan itu baru bisa mempan kalau ada yang satu ini. Fear. Takut. Makanya yang Yesus bebaskan waktu dia mati adalah rasa takut akan maut. Jangan takut. Aku besertamu. Itu kata-kata paling indah bagi dunia. Immanuel, Allah beserta. Namanya itu loh beautiful. You deserve me being with you. Karena Immanuel itu berarti kau layak mulai hari ini karena darahku. Bahwa aku akan bersama denganmu 24 jam sehari. Itu Yesus. Jangan takut. Dan mereka dituduh. Mempan nih. Oke, kita udah tuduhannya nanti Anda baca. Aduh, ridiculous, konyol sekali. Ini kalau saya jelaskan itu bisa berjam-jam. Tuduhan mereka itu loh. Saya bisa tunjukkan dari sini taktik setan untuk menggagalkanmu. Tapi karena waktu saya tidak akan bahas. Oke? Tapi semoga dengan apa yang saya ajarkan, cara saya baca Alkitab gini sedikit memicu Anda. Atau memacu Anda untuk bisa membaca dan merenungkan firman. Gak asal-asalan. Lompat sekarang ya. Tuduhannya saya lompati sampai ayat 17. Maka raja mengirim surat jawaban ini. Berikutnya jawaban raja ternyata memojokkan umat. Berarti senjata musuh berhasil. Gimana? Katanya Tuhan lindungi. Katanya ini proyek Tuhan. Tulis surat sama raja, bukan Raja Kores, ini sudah raja berikutnya. Mempan. Akhirnya izin dicabut, maka raja mengirim surat jawaban. Suratnya itu menyedihkan, kalau saya baca itu depresif sekali, distressing, saya rasa lu kok diizinkan. Tapi Tuhan memberi saya pengertian yang indah. Ya. Kita lihat ayat 24 terakhir. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua, zaman pemerintahan Darius, Raja Persia, Raja negeri Persia. Sampai ganti raja pemerintahannya. Berarti apa yang tuduhan setan sama umat Tuhan melalui orang-orang yang jahanam ini seolah-olah berhasil. Dan sekali berhasil dia menghentikan 15 tahun pembangunan bait suci. Oke? Karena sampai ganti raja loh ya. Sampai ganti kebijakan. Jadi mempan. Kok bisa? Tuhan kasih saya pengertian sederhana. Visi itu tidak bisa mati. Kalau itu sudah keluar titahnya dari Tuhan, cepat lambat. Kadang lambat, nantikanlah. Kata Habakuk, itu pasti akan digenapi. Jadi dari sini, jangan cepat-cepat kasih medalinya ke setan. Memang dia berhasil untuk delay the work. Dia berhasil untuk memperlamban. Atau memberikan sebuah gangguan teknis. Seperti seolah-olah, misalnya, kalau kita ada sesuatu lalu ada gangguan teknis. Pernah kan di TV tapi jarang, lalu sebentar saja sekalipun 15 tahun. Buktinya nanti bait suci itu mengalami kebangunan rohani. Kalau Anda baca di akhir-akhir Esra, di Nehemia juga mengalami kebangunan rohani. Setan hanya bisa write this down, tulis ini. Setan hanya bisa delay your work, not defeat it. Setan hanya bisa memperlamban, tidak bisa mengalahkan. Ya? Sama seperti kalau kita doakan orang kerasukan itu, ada yang didoakan satu kata langsung keluar, ada yang didoakan orang tertentu didoakan sampai setengah jam udah lumayan, beberapa orang doain sampai berjam-jam. Makanya itu harus tambah urapan supaya jangan sampai kita itu bergelut sama setan. Makanya itu jenis ini gak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Banyak luangkan waktu dengan Tuhan supaya kita punya otoritas iman. Tapi meskipun demikian beda-beda juga. Ada peperangan di udara yang gak kelihatan.
Ada roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat. Ada. Jadi memang bukan berarti setan itu ada gimana, tapi setan itu punya berbagai sub. Dan kita tahu bahwa dalam kita itu menggenapi visi whatever it is di dalam kehidupanmu, Anda pasti ketemu dari mereka-mereka ini salah satu. Pasti ketemu. Dan ini dibutuhkan orang yang berserah sama Tuhan untuk bisa mengalahkan mereka, orang yang percaya firman. Bapak Ibu Saudara, pada akhir kata, setan hanya bisa memperlambat. Dia tidak bisa mengalahkan. He can only delay your work. Tapi setelah itu resume kembali, malah justru dengan new heightened glory, dengan kemuliaan yang jauh lebih tinggi. Jadi aplikasi mana? Apa? Ketika sesuatu di dalam hidupmu yang berupa mimpi penglihatanmu itu terhambat, please jangan minggat. Kalau terhambat, stay there. Tekun. Jangan gampang give up atau menyerah. Terlambat boleh, jangan minggat dari hadirat. Janganlah Anda minggat dari hadirat Allah. Orang Kristen yang mudah kecewa, itu orang Kristen yang diperlambat, langsung berbalik melawan Allah. Lah, kita ini di tim siapa? Dikit-dikit kok kecewa sama Tuhan. Dikit-dikit kok kita itu marah sama Allah. Bukannya kalau kita di sisinya, kita harus tekun. Karena kita dibuai dengan sebuah perasaan. Allah kan maha kuasa, kalau dia mau kan bisa. Saya ngerti, tapi ini peperangan Anda. Peperangan Yesus sudah selesai di kayu salib. Tapi sekarang kalau kita berjalan dengan Yesus, kita pun akan menemukan kemenangan. Tambah hari kita akan tambah authority, tambah kuat otoritas iman kita. Jangan terburu-buru, give yourself some time to grow. Kasih waktu untuk dirimu sendiri untuk bertumbuh. Jangan tergesa-gesa. Tuhan sudah menang, tapi kita sekarang jalan sama Tuhan. Terus jangan menentang Tuhan karena terhambat rencananya. Visi mimpinya belum terjadi. Why? Kalau gitu kan bukannya harusnya kita bukan minggat, malahan mendekat. Amin Bapak Ibu Saudara. Musuh-musuh mimpi adalah cabut terlalu cepat. Jangan. Iman itu bukan hanya spontan dan instan. Iman itu juga tekun dan sabar. Saya berdoa dalam nama Yesus, visi dan mimpi penglihatan Tuhan dalam kehidupanmu pasti satu persatu akan terjadi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus menyertaimu, hingga visi Tuhan, mimpi penglihatanmu dari Tuhan terjadi satu persatu. Pulanglah membawa berkat damai sejahtera di hatimu. Di dalam nama Yesus, God bless you. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.